Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'alallaha syahrul Ramadan syahrul ladzi fihi alfi barakah wa alfi karamah. Assalatu wassalamu ala man khulquhul Qur'an Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'ana hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkannya Al-Qur'an sebagai petunjuk bagi manusia, dan penjelasan-penjelasan dari petunjuk itu dan sebagai pembeda antara perbuatan hak dan yang batil. Para pemirsa yang dirahmati Allah, Allah telah memuliakan bulan Ramadan dengan diturunkannya firman Allah berupa Al-Quran kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan perantara malaikat Jibril alaihi salam. Al-Quran diturunkan kepada umat manusia agar senantiasa dijadikan sebagai pedoman dan petunjuk hidup, dan agar selalu dijadikan sebagai pembeda antara manakah perbuatan hak dan yang batil. Tidak hanya itu, Al-Quran diturunkan kepada umat manusia agar senantiasa dijadikan pelajaran atas umat-umat yang terdahulu. Patut bagi kita sebagai umat muslim yang beriman untuk senantiasa mengimani kitab-kitab Allah yang telah diturunkan kepada nabi-nabi yang terdahulu. Dari keempat kitab-kitab Allah yang telah diturunkan kepada nabi-nabi yang terdahulu, Al-Qur'anlah yang paling istimewa. Al-Qur'anlah yang paling mulia. Al-Qur'anlah yang paling sempurna. Tapi tidak cukup itu. Kita sebagai umat muslim yang patuh akan sunnah Rasulullah harus menjalankan apa yang telah diperintahkan oleh Allah di dalam Al-Quran, seperti yang telah diperintahkan oleh Allah di dalam Al-Quran, seperti perintah sholat, zakat, puasa, haji, dan lain sebagainya. Alangkah terciptanya lingkungan yang indah dan harmonis apabila seluruh umat manusia berlandasan hidup dengan Al-Quran. Namun, tidak banyak dari saudara kita yang telah lupa, yang telah meninggalkan Al-Quran. Padahal Al-Quran adalah hudal linnas, petunjuk bagi manusia, yang mana kehidupan kita tidak bisa terlepas dari kehidupan Al-Quran. Para pemirsa yang dirahmati Allah, di bulan Ramadan yang penuh berkah ini, kita dianjurkan untuk selalu berfastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan, berlomba-lomba mengharap rahmat dan ridho Allah, dan senantiasa untuk mengharap ganjaran oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satu hadis Rasulullah mengatakan, "Man shoma Ramadana imanan wahtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Barang siapa yang berpuasa Ramadan dengan penuh iman, dengan penuh mengharap ganjaran oleh Allah, maka dosa-dosanya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satu bentuk fastabiqul khairat di bulan Ramadan adalah tadarus Al-Quran dan memahami makna-maknanya dan meresapi apa yang ada di dalam Al-Quran. Di bulan Ramadan yang penuh berkah ini, Allah telah melimpahkan rahmat-Nya berupa melipat gandakan ganjaran sebanyak 700 kali. Begitu beruntungnya bagi orang-orang yang bisa menghatamkan Al-Quran di setiap harinya. Maka huruf demi huruf, ayat demi ayat, bahkan makna demi makna akan dihitung ganjaran oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan begitu pula, maka bagi orang-orang yang bisa menghatamkan Al-Quran di setiap harinya dan senantiasa
beribadah kepada Allah dan mengharap ganjaran, maka akan banyak magfirah yang ia dapat oleh Allah Subhanahu wa taala. Para pemirsa yang dirahmati Allah, kita sebagai umat muslim yang senantiasa mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah tidak cukup untuk membaca Al-Quran di bulan Ramadan saja, melainkan di hari-hari efektif lainnya, di bulan-bulan efektif lainnya, kita harus selalu membaca Al-Quran dan meresapi atas makna yang di dalam Al-Quran. Karena kita sebagai umat muslim yang berlandaskan faham ahlus sunnah wal jamaah harus senantiasa mencontoh khulquhul Quran, mencontoh akhlak Nabi Muhammad SAW melalui Al-Quran. Mungkin cukup sekian dari saya. Jangan lupa like dan subscribe channel Pondok Pesantren Terpadu Al-Kamal. Hadanallahu ayyakuna ajmain, ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.